3, 2, 1, Game Again Podcast. Kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Jadi yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ikut pemilu nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Data sementara Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah pemilih pemula pemilu 2019 mencapai 7 juta jiwa. Sementara itu, total daftar pemilihnya diperkirakan mencapai 196,5 juta jiwa. Artinya, pemilih pemula memiliki suara 3,5% dari suara nasional. Suara ini cukup untuk menempatkan 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun pertama pilih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya, karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir, jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Hehe. Halo guys, welcome to podcast GPGM. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu apa itu GPGM. Jadi GPGM itu adalah cara kita hari ini loh guys. Nah, GPGM itu singkatan dari Gerakan Pemilu Generasi Muda. Nah, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan produk yang satu ini nih. Nah, acara kita hari ini itu disponsori oleh Leminho. Nah iya, oh iya Nda, jadi Leminho ini tuh katanya ada manis-manisnya loh. Mau coba gak? Kita coba yuk. Oh iya ya, ternyata bener loh ada rasa manis-manisnya. Terus seger juga lagi. Bener tuh Nda, karena Leminho ini adalah air minum asli yang berasal dari pegunungan dan masih berasa seger-seger gitu. Oh, seger banget loh guys airnya. Nah, sebelum sharing-sharing lebih lanjut, jadi gue mau memperkenalkan diri gue dulu nih. Jadi perkenalkan, diri gue adalah Endah dan di sini ada partner gue yaitu. Halo guys, nama gue Fadia. Nah, jadi partner gue ini yang akan menemani gue untuk membawa acara hari ini. Nah, jadi kita di sini juga kedatangan tamu loh guys. Kira-kira siapa ya tamu kita hari ini? Siapa ya? Kepo gak guys? Kan? Jadi tamu kita hari ini adalah Saskia dan Vika. Halo guys. Nah, boleh kali ini ya kita kenalan dulu sama sobat kita yang ini. Halo, nama gue Saskia, gue berasal dari Yogyakarta. Halo guys, nama gue Vika, gue juga berasal dari Yogyakarta. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pastinya baik dong. Ini kalian kesini gak apa sih? Beca tunek dia tag nih, ya, kan kita nggak tahu nih kalau naik apa kesini. Jakarta nih. Katanya juga bisnis. Ada waktu nih kesini. Iya, doain Anda, bekas Anda. Ini lo sebelah. Wah, tamu kita hari ini cantik-cantik banget ya Sinda? Cantik-cantik banget sih. Gitu dong, nanti kita offline nih. Oh iya, emang bener ya ternyata untuk orang Jawa itu cantik loh ya. Oh iya, tapi gue juga cantik kan dah, walaupun gue dari Jakarta. Partner gue satu emang ini bener-bener cantik deh pokoknya. Oke guys, gue berterima kasih banget nih buat kalian yang udah mau hadir di podcast hari ini. Oke guys, kita akan langsung dulu tadi ya sama mereka. Sebelum membuat pertanyaannya, gue mau ngasih tahu dulu nih ke kalian bahwa di sini kita akan ngobrolin tentang peran penting pemuda dalam demokrasi dan cara mencegah terjadinya golput. Nah, kita nanya dulu nih ke kalian, kira-kira umur kalian sekarang berapa sih? Dan kalian udah pernah belum sih ikut berpartisipasi dalam pemilu? Belum.
tahun, jadi sudah mencukupi untuk ikut pemilu saat ini. Tapi kita sedikit mengetahui tentang gerakan pemuda dalam pemilu. Wah, masih pada muda-muda banget nih. Iya nih, masih muda-muda banget ya guys ternyata. Menurut kalian nih, seberapa pentingnya sih pemuda dalam pemilu di era sekarang ini? Menurut saya sendiri sih, karena pemuda bisa menjadikan sebagai pemimpin dan berdirinya suatu negara. Kalau buat sendiri sih juga berpendapat bahwa generasi muda itu juga bisa menjadi harapan dalam suatu bangsa dan apa yang mereka miliki seperti pengetahuan, wawasan, dan sebagai ide-ide yang cemerlang. Betul banget tuh. Nah, bagaimana sih peran pemuda sekarang dalam pemilu di era milenial ini menurut kalian? Jadi peran pemuda bisa berarti proses penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan aman, damai, demokratis, dan pastinya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pemuda juga bisa ikut memastikan bahwa tidak adanya kecurangan di TPS, contohnya seperti kecurangan pada saat perhitungan suara. Bener nih, sering terjadi juga saat pemilu hal-hal seperti itu. Maka dari itu, peran pemuda sangat penting dalam menghadapi kecurangan tersebut karena pemuda memiliki pemikiran yang luas. Nah, dalam pemilu kan ada nih yang namanya golput. Kalian tahu nggak sih golput itu apa? Menurut gue sih golput itu golongan putih ya. Jadi, golput itu diartikan adalah pemilih yang tidak memberikan suaranya saat pemilu. Nah, gue sedikit jelasin lagi nih. Golput itu adalah istilah politik ketika seseorang peserta dalam proses memberikan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang pemilik suara tetap tidak ikut memberikan suara hingga proses pengumuman suara berakhir. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya agar tidak terjadi golput saat pemilu? Yang pernah ikut pemilu, golput itu diatasi dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, contohnya itu melalui sosialisasi dengan membahas pentingnya menyumbang suara saat pemilihan berlangsung. Oh, ternyata penting banget ya kita sebagai pemuda ikut berpartisipasi dalam pemilu. Nah, menurut kalian ketika kalian belum punya pemilu, kalian akan memilih siapa sih? Dan sudah siap belum sih melakukan pemilu tersebut? Akan seperti apa nih? Oh itu sih kayaknya masih privasi ya, soalnya kita kan juga belum tahu nih nanti gimana nih ke depannya. Itu dulu kali ya, soalnya kan kita tadi juga ngobrol terus, mungkin kalian juga halu jadi kita nunggu aja. Silakan ya. Kayak ada manis-manisnya ya. Seger putih ya. Iya, dari dulu kenapa lu dulu? Aku kebetulan lagi puasa, jadi udah lupa kalian aja. Oh, Masya Allah, sorry banget nih, kita udah tahu kalau lu nggak puasa. Bisa juga nih kan buat buka puasa karena ada manis-manis. Oh iya, benar. Oke guys, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, gue sedikit mau koreksi dan gue mau tambahin nih buat pemuda-pemuda Indonesia, khususnya pemuda yang sedang nonton video ini. Gue mau berpesan buat kalian bahwa benar banget apa yang kita omongin tadi. Peran pemuda saat ini tuh sangat penting banget nih terhadap negara kita dan sangat berdampak besar untuk negara kita. Karena pemuda sekarang itu memiliki pengetahuan yang luas nih, kayak kita tuh udah sekolah dari SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi dan memiliki informasi mengenai dunia perpolitikan. Jadi jangan pernah sia-siakan masa muda kalian ya guys. Mungkin cukup sekian dari obrolan kita kali ini, dan gue mau berterima kasih banget nih buat Saskia dan Sika udah meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing bareng kita di podcast kita kali ini nih. Nah, dan dulu nih, pesan kalian untuk podcast ini gimana sih? Dan mungkin ada pesan untuk para pemuda Indonesia di luar sana gitu? Wah, pesan gue sih pastinya senang banget ya udah diundang dari Jogja ke Jakarta, pastinya banyak pengalaman dan melihat pemandangan baru gitu.
kita jalan-jalan nih di jangan lupa traktir. Oh iya. Mungkin pesannya untuk para pemuda di luar sana. Misalnya untuk pemuda, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Jadikan diri kalian sebagai fondasi untuk bangsa ini, agar bangsa ini lebih terus maju dan berkembang. Terima kasih buat Enda dan Fadia yang sudah mengundang kita ke sini. Lain kali kita sudah Jangan saya tentang progres kita. Jangan lupa kalau ngundang itu orangnya nih sekali datangnya gitu dan infonya di siap. Apalagi itu di endorse apa ini Siti. Termasuk trennya dari Korea langsung. Tetap semangat buat para pemuda-pemuda Indonesia dan jangan sia-siakan masa muda kalian karena masa muda kalian adalah emas untuk bangsa ini. Kita tunjukin bahwa kita bisa menjadi generasi maju untuk Indonesia. See you next podcast GPGM. Gue Enda, Gue Fadia. kami berdua undur diri. See you next time. Bye-bye. Wait a minute. Who are you? Aduh, bosan banget nih. Habis podcast ingin juga manis-manis nih. Kenapa ya? Iya, udah biasa gue lagi makan sama Ikan pakai dipantau lu. biasa. By the way tuh bukan kenapa kusut amat ya? Iya, bosan banget sekarang yang ngambil yang manis-manis. Nah, by the way, pas banget nih, gue punya cemilan manis nih. Wah, apaan tuh? Jeng jeng. Enak Dinda kayaknya nih. Wah, kayaknya cuaca panas ini tuh enaknya jeng-jengnya tuh yang Dinda. Tuh sukanya yang gini. Kalau gue sih yang langsung. Kita cobain aja kali ya. Ribet loh. Menurutnya enak banget ya. Nah, selain enak, ini juga gampang buat dicari nih. Ada di supermarket ataupun minimarket terdekat. Ya, bener banget, cocok banget sih buat gue nih. Nah, kan ada semua kan saya juga mau. Ya udah. Iya, ternyata benar ya, ada rasa manis-manisnya. Tapi jangan ketawa ya, sayangku cinta. Gue. Pada saat perhitungan suara. See you next time. Strategi agama Nusa Bangsa. Fadia. Oh, makan dulu. Market ataupun minimarket terdekat. Ya, nggak apa-apa, tadi kita skip aja. Ya, yaudah. See you next time. Bye-bye.